Yuk, kita sekarang masuk ke Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini walaupun hujan-hujan kita di Karawang, kita tetap bikin video buat kalian nih. Mau lihat nggak? Bang Bewok sama Bang Arga nih posisinya kayak gimana deh? Oh, ya kan semua pakai payung. Kita lagi ada di Harumi Homes, tipenya Suisen. Lebarnya 6,5 kali 10 teman-teman. Nah, oke, kita mulai dari landscape-nya sedikit-sedikit ya. Ini dia pakai pohon ini namanya kencana ungu. Di bagian depannya buat foreground dia pakai pintoy. Yang di antara pucuk merah itu teman-teman bisa tahu namanya bakung lele. Yang di situ ada pucuk merahnya. Jadi bisa dicombine tuh pintoy, bakung lele sama pucuk merah. Nah teman-teman kalau pengen punya pucuk merah itu, pengen warna ada merah terus, harus sering-sering dipotong ya. Nah sekarang kita mau ngomongin fasade nih. Oke, fasade itu teman-teman bisa lihat, ini rumah ini satu lantai, ceilingnya pasti tinggi nih teman-teman. Makanya di bagian situnya masih bisa ada jendela mati di atas pintu. Nah itulah kalau misalnya teman-teman pengen punya rumah satu lantai, tapi mau tetap terang, bikin ceilingnya tinggi, habis itu dikasih jendela mati di sana. Atap yang dipakai itu atap pelana teman-teman. Nah atap pelana itu di bawahnya ada GRC-nya. Nah kenapa sih GRC itu dipakai untuk lisplang? Karena GRC itu tahan sama air teman-teman, karena bahan dasarnya semen. Dia beda sama gypsum. Kalau gypsum itu dia kena air bisa jadi bubur, tapi kalau GRC enggak teman-teman. Nah makanya kalau kita mau punya plafon luar itu pakailah GRC, plafon dalam pakainya gypsum. Kenapa begitu? Karena GRC itu dia ngerapihin sambungannya agak susah. Tapi kalau gypsum sambungannya bagus. Kalau di luar kan nggak terlalu kelihatan, apalagi dia miring gitu kan. Jadi bagusnya pakai GRC. Kalau punya satu rumah yang model atapnya kayak gini, jangan lupa pasangin nok samping kayak gitu, supaya air dari samping nggak masuk ke dalam plafon. Oke, nah ini bisa dilihat di sini. Ini pakai paving block. Buat di sininya dia pakai paving block merah buat nandain kalau dia mau masuk ke carport. Cuman yang beda sama tipe yang kita pernah bahas di tempat ini juga, di Sumarekon Karawang, karena ini di depan. Jadi ini cuma buat rumah contoh yang mungkin nanti akan dihancurin teman-teman. Makanya ini nggak diturunin nih bagian sininya. Oke, ini ada kanstinnya. Kanstinnya bisa dicat kayak begini. Cuman resikonya kalau dicat kanstin itu bakal suka kayak gini nih. Jadi kalau gua sih lebih bagus nggak usah dicat sama sekali. Oke, di bagian sininya, di bagian carport dia tetap pakai semen, habis itu diaci aja, dikasih variasi tali air kayak gini teman-teman nih. Oke, nah ini di sini untuk pembatasnya itu sayang banget di sini dikasih warna putih nih, lebih bagus dia di sini pakai warna yang lebih gelap, jadi nggak cepet kotor kayak gini nih. Nah ini kan cepet kotor nih teman-teman. Nah tapi kalau misalnya teman-teman pakai cat outdoor, apalagi yang merek bagus, ini ada yang kotor-kotor kayak gini, diginiin juga bisa hilang nih. Tapi kalau misalnya pakai cat indoor dipaksain buat di outdoor, digini-giniin biasanya ngeletek teman-teman. Oke. Nah di sini teman-teman bisa lihat, ini ada jendelanya. Jadi ketika kita mau bikin jendela itu bisa banyak variasinya teman-teman. Bisa jendela mati, hidup mati kayak gini, atau bisa jendela hidup semua. Ini bisa tergantung variasi, sama di bagian sininya nanti mau ditaruh furniture apa. Nah, ini bagian sininya, ini ada tempat buat box PLN nih. Satu hal yang simple, tapi kalau misalnya kita tutup kayak begini modelnya jadi kelihatan rapi. Nah, teman-teman di sini ada lampu tamannya. Lampu tamannya modelnya sederhana aja. Kalau teman-teman punya lampu taman kayak gini, tentuin dari awal ya ketika mau ngedesain rumah atau mau ngebikin rumah supaya kabelnya bisa disiapin. Nah, ini teman-teman nih. Ini ketika di sini ada rumputnya, habis itu di sini kita mau kasih tanaman hias, bagian sini harus disumir nih teman-teman nih. Kenapa? Supaya bagian sininya kalau ada rumput-rumput yang berbeda sama tanaman yang pengen kita tampilin di sini,
gampang kelihatannya, habis itu bisa dicabut-cabutin dengan mudah. Jadi nggak ngeganggu pertumbuhan dari tanaman yang pengen kita tampilin. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sininya itu ada GRC-nya turun gini lisplang. Masih ada lekukan lagi, baru ada si plafon luarnya. Kenapa gunanya? Adalah ketika air itu turun kayak gini, dia ngebasahin begini, dia nggak bisa naik ngerusakin si plafonnya. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam yuk. Kita lihat di rumah ini ada apa ya. Kalau dilihat-lihat nih, gue foto dulu deh buat ini. Bentar, lu namanya juga ini. Oh, lihat nih, kita syuting hujan-hujanan, Bang Bewok, Abang Arga nih, lihat nih Bang Bewok tuh kan, pegel katanya kan, kurang olahraga dia. Ayo. Oke. Yuk, kita sekarang masuk ke Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya ya. Dan di bagian depannya sini teman-teman bisa lihat ini ada yang bagian ketika kita masuk dia masih pakai semen, di bagian sininya udah pakai keramik nih. Tapi lihat nih teman-teman nih, keramiknya modelnya agak licin. Jadi ketika kayak gini tuh bisa gampang kepleset ya teman-teman nih. Nah, di bagian sininya ini ada aluminium. Aluminium itu dipakai di sini buat nutupin si pintu depannya. Nah, jadi ketika kita lagi ngebuka pintu atau lagi pengen ada udara kebuka, di sini dibuka, orang dari luar itu nggak bisa ngelihat ke dalam rumah dengan jelas. Nah, aluminium ini dipakai lucu juga. Biasanya kan pakainya kayu nih. Kalau ini pakai aluminium, kenapa? Karena aluminium itu tahan sama air, teman-teman. Ini tuh bahan kusen sebenarnya. Jadi kusen kayak begini, ini kurang lebih 4 inch lah. Nah, begitu kita masuk ke dalam sini, teman-teman bisa lihat langsung ketemu sama satu meja TV nih. Meja TV-nya di sini ada model cowakannya, di sini sama sederhana, oke. TV-nya dilengkapi juga sama satu lampu LED di dalamnya, nutupinnya bagus menurut gua. Kombinasi warnanya juga seru. Jadi di sini pakai warna putih, ini di duko, di bagian sininya HPL nih teman-teman. Oke, nah ini cara dia maju mundurnya gue suka sih. Jadi ini tuh agak sedikit maju nih, jadi nggak flat-flat aja. Nah di sini nih dia agak maju, yang HPL yang warna lain, yang warna coklatnya dia agak maju, yang warna putihnya dia mundur. Oke, bagus. Oke, di bagian sininya teman-teman lihat di sini dia pakai vertical blind. Satu produk yang gue suka, cuman nggak terlalu bagus kalau misalnya kita punya anak kecil, karena ini gampang patah nih teman-teman nih. Gitu. Cuman ya seperti video-video sebelumnya, gue ulang lagi, ini bagus untuk ngarahin angin sama untuk ngarahin cahayanya. Oke, karena ini rumah kecil, begitu masuk dia tuh langsung layout di bagian sini tuh dikasih dinding teman-teman, supaya bisa buat naruh si TV-nya. Dan di bagian sininya itu dia taruh buat naruh sofa nih gitu. Nah, tentu bisa ditambahin kayak gini-gini, ornamen vertikal kayak gini untuk menambah kesan kalau ruangan ini berbeda sama ruangan di situ. Padahal sebenarnya satu ruangan kan. Nah, gimana kalau kita punya tamu? Ya, inilah rumah kecil, kita mesti ngakalin kan. Salah satunya adalah dengan tinggal tarik kursinya. Jadi, soalnya gampang, tinggal duduk begini, langsung kita bisa ngobrol enak sama tamu-tamu kita nih. Oke, di bagian sininya kalau teman-teman lihat, di bagian bawahnya ini tuh dia ada laci lagi. Namanya rumah kecil yang compact, harus banyak tempat penyimpanan nih teman-teman nih, kayak gini nih. Nah ini mejanya ini sebenarnya bisa dilipat nih, karena kan di sini teman-teman bisa lihat nih ada engselnya, cuman kan udah ada piring-piringnya, jadi kita nggak bisa lipat ke atas. Oke, di sini ada tulisan Cooking with Love, provide food for the soul. Coba kita tanya komentarnya Bang Bewok. Ini maksudnya apa sih kalau kayak gini? Bang Bewok kan jago bahasa Inggrisnya nih. Jadi artinya apa sih? Memasak dengan cinta, memberikan makanan untuk jiwa. Yaelah. Entah kenapa kalau dia yang ngomong, itu jadinya beda aja. Ngomongin cinta sama Bang Bewok. Oke. Nah, di bagian atasnya ini dia kasih satu plafonnya itu beda nih teman-teman. Plafonnya itu pakai HPL, dikasih tali-tali air kayak gini, disiapin satu downlight sama satu spotlight untuk nambah terang dari si meja makan ini. Kalau teman-teman punya satu rumah, selalu gue ingetin, banyakin lampunya, kurangin wattnya. Menambah titik lampu itu emang tentu menggunakan uang yang lebih ketika kita mau ngedesain rumah. Tapi sebenarnya nggak lebih banyak daripada kita misalnya nambah dak-dakan apa segala macam.
Jadi dengan hal-hal yang sederhana yang nambah-nambah sedikit-sedikit bisa nambah estetika ruangan lo. Lo bisa nyalain lampu ini doang, lampu itu doang. Jadi banyak variasi di rumah lo supaya lo nggak bosen. Oke, nah di sini tetap ada penyimpanan lagi. Cuman sayangnya di sini kenapa nggak dikasih ambalan ya? Di sini juga masih ada satu penyimpanan lagi. Satu tips buat teman-teman, ketika teman-teman punya satu yang panjang kayak gini, lebih panjang bahkan ya, itu bisa ditambah engselnya, jadi biar lebih kuat. Nah ini kalau misalnya kita mau model kayak gini, ini kan berarti cowok atas, cowok bawah nih. Nah ini begini, gitu. Jangan lupa di sininya selalu sisain 1-2 cm. Di bagian sininya ada gray mirror nih teman-teman nih. Jadi banyak ada pilihannya, ada bronze mirror, ada brown mirror, ada gray mirror. Nah ini yang ini model gray nih, jadi dia lebih abu-abu, nggak kecoklat-coklatan. Bagus juga sih pilihannya. Kalau mau yang paling murah tentu yang nggak ada warnanya lah. Nah ini sama dia dipotong-potong, ngebikin satu pola tertentu nih. Satu fungsinya adalah untuk ngegedein ruangan ini. Nomor 2 ya tambahan estetika. Nah ini teman-teman tuh bisa tuh potong-potong kayak gini rapi. Tapi ini potong mesin nih, bukan potong tangan. Jadi teman-teman bisa datang ke tukang kaca, lihat dari sini, ukur dindingnya teman-teman. Ukur yang benar ya, ukur yang benar dinding teman-teman, benar-benar detail. Habis itu digambar di kertas, pakai ukuran yang benar. Habis itu bisa dibawa ke tukang kaca untuk dipotong-potongin kayak gini. Setelah itu bisa ditambahin, di belakangnya itu ada multiplex, baru ditempelin lah si kaca-kaca ini. Jangan lupa pakai silen yang lebih mahal supaya nggak rugi. Kalau pakai silen murah nanti di sini suka keluar bercak-bercak. Nah, ini sih agak lucu ya. Ini kecil banget, cuma bisa buat naro vas bunga doang. Jadi nggak bisa dipakai nulis, mestinya agak lebih besar lah diameternya, paling nggak ya sekitar 60-an lah, lebih enak. Oke, nah sekarang kita bahas sesuatu nih teman-teman. Kalau lu punya satu rumah yang ceilingnya tinggi banget kayak gini, ini kan tinggi banget ya, itu teman-teman bisa tambahin kayak ginian nih. Nah ini tuh apa sih? Ini kan namanya mezanin teman-teman. Nah mezanin itu bahannya apa sih? Dan biayanya berapa? Nih gue tebak-tebak aja ya. Ini kurang lebih kalau kita bikin kayak gini, antara 35 juta sampai 50 jutaan lah untuk bikin kayak gini. Dalamnya apa sih? Ada besi hollow, abis itu di dinabolt ke dalam sini, ke dalam tembok-temboknya. Abis itu di dalamnya itu besi hollow itu masih gede. Besi utamanya ini yang keliling itu 10x10, abis itu dalamnya itu yang melintang kayak begini bisa pakai kanal C. Cuman ya tergantung pilihan teman-teman. Tapi kalau misalnya mau ditutup-tutup kayak gini, abis itu bisa ditambahin multiplex. Habis tambahin multiplex, kita tutup pakai HPL, jadi besinya nggak kelihatan. Atau teman-teman mau model yang ke industrial, jadi besinya tetap kelihatan. Kalau tutup HPL kayak gini pasti lebih mahal daripada yang langsung ke expose kayak gitu. Nah, sekarang kita mau naik ke atas, gimana sih caranya? Nah, seperti yang episode yang waktu itu, yang rumah buatan bini gua, dia pakai satu tangga yang sama nih. Nah, ini tangga ini mahal nih tangganya. Tangga ini sekitar 7 jutaan lah. Dan susah nyari barangnya. Oke. Nah ini tinggal kita buka begini. Oke. Bisa kita bisa naik ke atas. Nah ini ada pegangannya di sini, railingnya. Oh yeah. Nah ini dapatlah ini ukurannya sekitar 1,5 kali 3 meter lah, ini kurang lebih. Jadi bisa ada tambahan, misalnya teman-teman mau buat apa, tambahan buat main laptop di sini, ada ini, ada tempatnya, sama buat nambah buat si buku-buku kayak begini, ya kan, nambah tambahan di sini, atau sekedar untuk ruang santai dan tambahan-tambahan aja. Nah ini di sininya teman-teman bisa lihat triplek, habis itu di finishing cat yang geradakan kayak gini, habis itu dipasang bata. Jadi kesannya ada seperti batu bata expose. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ambruk kan, Mas? Hah? Ambruknya berdua, yuk. Lanjut. Ya kan? Woi. Lompat apa gua? Tes. Sama. Hah? Nah, teman-teman, cuman ada kekurangan di sini. Jadi ketika teman-teman itu kepengen bikin sesuatu yang di atas kayak gini, ini agak panas di sini. Kenapa? Karena nih AC ditaruh di sini. Jadi AC itu sifat dari udara dingin itu dia ada di bawah udara panas. Karena ini yang didinginin di bawah, ke atasnya jadi panas. Mestinya ini letakinnya benar-benar mepet di sini.
Jadinya di sini juga bisa ikut dingin. Oke. Nah, ini di bagian sininya dia ada tutupnya. Ini pakai hidrolik, teman-teman. Oke. Jadi bisa ada tambahan lagi untuk duduk di sini. Oke. Nah, ini salah satu lampu yang bagus nih. Gue suka karena lampu standing itu ketika semuanya dimatiin, jadilah cuman tinggal dia doang di sini yang bisa ngasih suasana lebih redup dan santai. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat arsiteknya detail banget. Sampai di bagian sininya dikasih satu pegangan. Jadi ketika kita udah buka begini, kenapa sih pakai hidrolik kayak gini teman-teman? Kalau pakai hidrolik kayak gini ngebukanya jadi lebih enteng. Jadi semua juga bisa untuk ngebuka ini. Nah ini ketika kita turun kita bisa pegangan di sini dulu, baru kita ngelangkah. Nah gue suka nih kalau misalnya rumah itu dipikir sama desainer interiornya benar-benar detail. Jadi kita turun tuh masih panjang nih. Begitu panjang kayak gini, teman-teman bisa lihat. Ini masih kita bisa pegang di sini. Itu kita turun di step yang ke sini, kita bisa pegang si ini nih. Railing yang ada di sini. Kolor gue kelihatan nggak? Hah? Mereknya bagus loh. Terus, lipat ya? Doyo. Tapi turunnya gimana, Man? Hah? Lo cat aja yuk. Lipat aja. Katanya Bang Bewok mau in frame, dia mau nutup nih. Coba kita tukeran. Ah, gitu loh. Oke, mantap. Nah, sekarang kita ada di pertemuan nih. Kayak gini. Di bagian sini itu adalah kamar mandi, di bagian sini adalah kamar tidur anak, di bagian sini adalah kamar tidur utama. Sekarang kita kamar mandi dulu ya. Yuk, masuk. Nah, begitu masuk ke dalam sini, dia pakai keramik kayak itu 20x40. Oke. Nah, di sininya pakai washer. Washer ini salah satu merek favorit gue karena dia itu punya garansi yang cukup panjang. Nah, ini dia pasang yang udah ada kerannya di sini, oke. Nah, ini selalu gue ingetin nih teman-teman nih. Ini bagus banget. Gue suka banget karena ininya dalam nih. Kalau ininya makin dalam, itu berarti kemungkinan air itu lompat ke sini lebih sedikit. Jadi kamar mandi ini bisa dibilang jadi kamar mandi yang kering banget. Nah, cuman gue nggak suka di bagian sininya karena gue pegang begini aja nih. Ini juga agak naik sedikit. Jadi ini sebenarnya kalau punya kayak gini lebih baik itu benar-benar di ujung banget. Jadi ini bisa turun banget, airnya bisa ngebuang bagus. Tapi kalau mau yang model kayak gini, ini bisa digores di sini, digorek di sini. Jadi ini diturunin, sini turunin, di sini turunin. Jadi airnya itu benar-benar turun ke dalam floor drain. Kalau enggak, yang terjadi adalah apalagi kalau kita pakai keramiknya warna hitam, di bagian situ akan sering ada yang namanya jamur kaca. Nah, di bagian sininya teman-teman ini adalah masalah layout. Ketika kita mau nge-layout, itu akan bagus di sini ditambahin satu dinding lagi. Kenapa? Supaya di bagian sininya itu muat wastafel, teman-teman. Jadi sirkulasi kita enak nih, kita masuk gini tetap luas, di bagian sininya tetap dapat wastafel. Oke, wastafel model kayak gini juga bagus. Kenapa? Karena di bagian sini ada sayapnya. Jadi masih bisa buat naro-naro kayak beginian. Kalau untuk ambalannya oke, sederhana aja. Dia yang penting sekedar untuk menutup si sifon di dalam sini. Sifon tuh layar angsa yang suka ada di bawah shuffle, teman-teman. Yuk, sekarang kita ke sebelah kiri, kita mau ke kamar tidur anaknya. Nah, di kamar anaknya ini hebat sih menurut gua desainer interiornya karena ini cuma 2 meter kali 3,5 meter, tapi bisa dapat kayak gini nih. Kalian bisa lihat nih. Di sininya langsung ada tempat buat naro-naro pajangan-pajangan. Mungkin cocok banget kalau buat kamar anak, nanti diganti action figure. Di bagian sininya ada tempat-tempat penyimpanan nih. Nah, di bagian sininya masih ada satu tempat untuk belajar nih. Nah, dan ini tuh bisa digeser. Jadi bisa ngebikin si kamar ini lebih luas lagi. Tuh, ya kan? Oke, jadi di sini kita masih bisa buat belajar. Enak, dan udah disiapin stekernya. Nah, ini detail nih teman-teman nih. Cuman gue nggak suka yang kayak gini. Gue lebih suka stekernya ada di bawah. Abis itu di sini ada bolongannya pakai grommet.
Jadi semuanya bisa benar-benar rapi. Oke, nah di bagian sininya teman-teman bisa lihat ini ada lemarinya nih. Lemarinya itu enak banget ketika kita buka kayak begini. Buat ngambil-ngambil barang semuanya masih enak nih teman-teman. Bagus, ini bisa banget dicontek. Dan ini nggak ngegantung, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa nggak ngegantung? Karena ini ada giniannya nih. Ada sayapnya lagi di sini. Jadi nggak perlu khawatir, ini bisa ngejatuhin teman-teman ketika lagi tidur. Dan yang lebih kerennya lagi, di setiap satu kotakan kayak begini, semua dikasih lampu LED. Di bagian sininya, ini di jendela yang tadi itu, yang dari depan, itu bener-bener di finishing bagus nih. Sampai di sininya tetap dikasih, jadi semua kesannya satu kesatuan. Bukan ini satu lemari lagi. Tapi disatuin sama dia, sama bagian ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke kamar tidur utamanya. Oke, masih pakai grey mirror, cuman sekarang motifnya kayak begini, kotak-kotak. Di bagian sininya, oke, seru juga nih, bagus ya. Jadi ini pakai kaca semua nih. Jadi kamar ini bisa kelihatan lebih luas nih. Nah, di bagian sininya teman-teman bisa lihat ini ada tempat buat naruh TV-nya. Dan yang gue suka, ini detail. Semua colokan-colokan itu semua ada di belakang TV. Nah, ini di sini ada HPL-nya. Tapi gue nggak suka di bagian sininya itu ada kacanya. Kenapa nggak kacanya ada di tengah di sini nih? Gitu. Cuman kan nggak boleh secara feng shui. Nah, itu kesukaannya Bang Bewok tuh kalau misalnya kaca ada di tengah gini berhadapan sama si tempat tidur. Nah, ternyata ada penyelesaiannya teman-teman. Penyelesaiannya adalah begini nih. Sama desainer interiornya dikasih kaca di sini, men. Tuh, jadi bisa bener-bener center, tidak mengganggu feng shui, tapi tetap gitu ya. Lihat tuh. Dia bisa gini nih, aneh sih. Maksudnya apa ya? Ini tapi seru sih. Keren. Ya. Wah, gila. Bisa kelihatan gitu ya. Ngerti kan maksud gue? Iya. Oke. Nah, di bagian sininya ada cetakan lampunya nih. Nah, ini teman-teman nih. Ini detail banget. Di sini ada lampunya lagi buat di bawah nih. Jadi bayangin nih semua nanti lampunya dimatiin, cuman ini doang. Cuma ini doang. Tuh, jadi kelihatan berbeda teman-teman, lebih temaram. Kenapa sih harus temaram? Karena kamar tidur utama itu adalah kunci keberhasilan dari satu rumah tangga. Disinilah satu tempat yang harus dibikin sangat nyaman, sangat romantis karena itu mempengaruhi keseluruhan dari satu rumah. Oke. Terakhir sih dengar Bang Bewok tuh masalahnya di 2x2. Kalau dua kan, Mang? Hah? Kalau dua kan? Ya gitulah, ntar komennya di bawah ya. Oke, nah ini cuman buat taruh tempat baju, agak kurang sih sebenarnya kalau buat di kamar tidur utama ya bajunya. Karena nggak mungkin lah baju cuman segini sih teman-teman. Tapi ini ingat selalu ya, ini harus 60 cm. Ini kayak gini, ini nggak 60 cm. Jadinya dia harus pakai yang kayak gini modelnya. Nah, jatuhnya akhirnya baju yang ditaruh di sini nggak terlalu banyak. Jadi dia ngambil 60 cm-nya di sini nih teman-teman. Jadi dia naruhnya gini. Keramik yang dipakai sama dia ini ukurannya 40 x 40 nih. Sayang sih sebenarnya kan tinggal nambah sedikit, kita beli homogeneous style, jadinya lebih modern, nutnya lebih kecil. Abis itu di sini nggak ada bevelnya. Jadi bener-bener nut tuh bisa rapet banget, rumah tuh kelihatannya lebih clean. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya nih. Ada apa di bagian belakangnya? Ternyata di bagian belakangnya itu ada dapurnya teman-teman. Nah, dapurnya itu outdoor. Kalau teman-teman lihat nih, biasanya itu dapur outdoor itu pasti cepat rusak. Tapi ini enggak teman-teman. Kenapa? Karena ditambahin di sini pakai besi 4x6. Habis itu ditambahin sama dia alderon. Jadi jatuh airnya ke sini, bagian sininya tuh benar-benar kering. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini pakai marmernya white Carrara. Cuman ini white Carrara yang nggak terlalu mahal, jadi dia motifnya nggak terlalu kelihatan banget. Habis itu dia agak lebih gelap. Nah, ini di sini dia pakai Modena. Cuman sayangnya nggak pakai cooker hood. Nah, ini harus pakai cooker hood sih teman-teman. Kenapa? Supaya ketika lo punya ambalan-ambalan di sini tuh nggak gosong. Gitu. Jadi bukan sekedar lo udah di luar kayak gini, habis itu udaranya itu bisa keluar. Enggak. Ada tuh video yang
yang ngomong kayak begitu. Nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena ini tuh bisa bikin gosong. Pernah kejadian soalnya. Ini tuh gue pernah renovasi satu dapur yang ininya nggak pakai cooker hood. Padahal dia baru masang kurang lebih 4-6 bulan. Akhirnya manggil gue, kita betulin, bikin baru seluruhnya. Bayangin tuh, uangnya udah keluar banyak. Dia bikin seluruhnya, habis itu kita pasangin cooker hood. Nah itulah teman-teman. Jadi hal-hal kecil kayak gitu yang harganya cuma sejutaan bisa malah ngerugiin yang lebih banyak lagi. Kukurut ada sekitar? Ada lah. Emang kenapa? Ada ya? Enggak serius ada ya? Emang beliin buat siapa sih? Iya. Ya, elah. Nah di bagian sininya itu kayak pakai model-model industrial nih teman-teman. Nah ini pakai besi. Nah ini dicat doff. Kalau lu pakai warna hitam, gue setuju pakai doff. Cuman kalau pakai putih, doff cepet banget kotor. Emang si doff itu kelihatan lebih industrial ya daripada yang glossy. Oke, di sini ini pakai dia multiplex di sini itu dia pakai double nih. Jadi 1,8 tambah 1,8 jadi kelihatannya tebel kayak gini. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian sininya itu ditambahin beton, abis itu dikasih sama dia keramik yang sama ini. Gunanya apa? Dengan lo ada kayak beginian, si kitchen set ini nggak mudah keropos dari bawah nih teman-teman. Nah, banyak kan pasti yang punya kitchen set sering keropos. Nah, ini juga dipakai di episode yang rumah temen gue itu, si Arga tuh, yang lagi nge-shoot di depan. Oke. Nah, ini dia pakai Duko. Tapi dalamnya itu dikasih HPL nih. Di sini dikasih HPL nih sama dia di bagian dalamnya. Oke, bagus. Di sininya masih pakai backsplash-nya pakai gray mirror. Nah, ini teman-teman di sini bisa lihat di sini ada kulkasnya kecil. Cuman di bagian sini dibolongin ini nih. Kenapa? Jadi satu saat teman-teman bisa pengen beli kulkas yang lebih besar, ini bisa dicopot habis itu ditinggiin. Oke, kalau bagian sininya teman-teman bisa lihat. Nah, ini pakai hidrolik nih teman-teman nih. Nah, hidrolik itu gunanya adalah untuk nahan dia tetap kebuka dan lebih empuk. Nah, di sini kan pakai hidrolik teman-teman ya. Cuma nih kekurangannya kalau menurut gua ini kependekan nih. Ini kependekan, mestinya dia agak lebih panjang lagi. Kalau lebih panjang jadi si engsel ininya ini itu nggak bekerja terlalu keras. Jadi nggak cepet rusak. Kalau pendek kayak gini biasanya pengalaman gue sih agak cepet rusak. Oke. Di sini dia pakai, nah di sini karena di sini adalah beton, dia pakai model lampu tempel kayak begini nih. Nah sekarang kita udah sama Pak Fridi dari Sumarekon Emerald Karawang. Nah sekarang kita mau nanya-nanya nih sama Pak Fridi. Sekarang lagi zaman COVID, cuman gue yang boleh pakai masker. Pak Fridi harus kelihatan mukanya. Oke Pak Fridi, nih sekarang kita tanya nih Pak Fridi. Kenapa sih orang tuh harus beli di Sumarekon Emerald Karawang ini, khususnya di Swisen ini? Oke, jadi Sumarekon Emerald Karawang itu adalah salah satu pilihan terbaik untuk di kawasan Karawang. Selain itu juga kita sudah ditunjang dengan akses yang cukup baik. Karena memang sekarang kan tol elevated sudah bisa diakses kan Mas. Jadi Bapak Ibu yang datang dari Jakarta membutuhkan waktu 40 menit saja. Langsung exit tol Karawang Timur. Dan kebetulan akses tol layang ini juga exitnya pas di Karawang Timur Mas. Jadi sangat menunjang sekali untuk aksesnya. Dan dari exit tol Karawang Timur menuju lokasi Sumarekon Emerald Karawang hanya membutuhkan waktu 10 menit. Nah Pak Fridi, di sini tuh ada fasilitas apa aja sih? Oke, kalau untuk fasilitas cukup banyak Mas. Salah satunya kita sudah ditunjang dengan fiber optik. Keamanan juga kita dilengkapi dengan CCTV dipantau dengan 24 jam. Selain itu juga untuk dari segi fasilitas warga, kita ada jogging track, ada juga fasilitas clubhouse, dan yang paling menarik ke depannya kita akan membangun Sumarekon Mall Karawang. Nah sekarang kita udah di bagian paling penting di acara kita, sekarang masalah duitnya nih. Nah sekarang kalau kita mau beli Swisen ini Pak, berapa sih harganya? Cukup hanya dengan DP 4 jutaan nih, artinya DP itu 15%, bisa dicicil selama 18 kali. Jadi per bulannya itu cukup 4 jutaan saja. Gitu. Nah, kalau untuk cicilan KPR-nya itu kurang lebih juga sama Mas, di 4 jutaan. Itu kan cicilannya Pak. Kalau misalnya kita beli harga cash pasti lebih murah dong. Betul. Jadi berapa tuh jatuhnya Pak? Jadi kalau untuk yang tipe Swisen ini dengan tipe bangunan lebar depannya itu 6,5 dan panjangnya itu 10 meter, starting price-nya itu di 535 juta. Nah, tuh teman-teman dengerin tuh, Pak Fridi udah bilang kalau misalnya cicilannya 4 jutaan.
Berarti gaji teman-teman harus berapa? 12 jutaan tuh teman-teman. Nah, balik lagi selalu gue bilang cepet kawin deh supaya bisa join income sama istri lo. Jadi kurang lebih cicilannya bisa 6 jutaan kan jadinya kalau bisa join income. Oke, makasih banyak Pak Fridi. Oke, sampai jumpa di acara kita yang berikutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video-video kita. Kita mau ada giveaway buat 100.000 subscriber nih. Menurut kalian bagusan jam dinding, jam di meja, atau pakai lampu meja nih? Nah, nanti tulis komen di sini ya. Kita juga punya Instagram, nanti giveaway kita akan ladain di Instagram. Jadi pada di add ya Instagram kita @arsitekturindonesia. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.